Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Tutor Sains. Di video kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kota kabupaten jenjang SMP bidang IPA tahun 2019, khususnya untuk bagian fisika. Namun sebelumnya, silakan di-subscribe channel ini biar sobat-sobat tidak ketinggalan untuk informasi-informasi terkait OSN maupun KSN yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama untuk bidang fisika nomor 26. Kumpulan besaran di bawah ini yang semuanya merupakan besaran turunan dan bukan vektor adalah, nah di sini ada 4 pilihan. Kita lihat yang ditanya di sini adalah besaran turunan dan bukan vektor. Nah, untuk mempermudah, biasanya yang kita ingat adalah besaran pokok. Jadi kita identifikasi di semua pilihan ini yang ada besaran pokok yang mana. Nah, di option B ini ada besaran pokok, ada massa. Kemudian di option C itu ada besaran pokok, temperatur. Di option D ada besaran pokok juga massa. Jadi bisa dipastikan jawaban yang benar adalah A, ya. Nah, karena kita lihat di sini ya, usaha itu besaran turunan, tekanan besaran turunan, laju besaran turunan, energi pun besaran turunan. Dan dia bukan vektor. Keempat besaran ini adalah skalar. Usaha, tekanan, laju, dan energi. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal Ahmad membawa ember berkapasitas 10 liter yang terisi air sungai sebanyak setengahnya. Ember yang sama kemudian digunakan oleh Budi untuk membawa pasir sebanyak 2 kg. Manakah dari pernyataan-pernyataan berikut yang benar? Oke, ember berkapasitas 10 liter yang terisi air sungai sebanyak setengahnya. Berarti ada 5 liter air. Ya. Jadi ini yang dibawa Ahmad. Ini ada 5 liter air. Nah, kemudian ember yang sama digunakan Budi membawa pasir sebanyak 2 kg. Nah, berapa banyaknya? Nah, kita belum tahu ya. Dia bisa saja setengahnya, bisa saja 2/3-nya, atau bisa berapa saja. Tergantung dari massa jenis pasir. Nah, di soal ini tidak disampaikan massa jenis pasir. Berarti yang kita tinjau di sini adalah air. Karena massa jenis air itu sudah diketahui ya, kita sudah pelajari di sekolah, yaitu 1000 kg per meter pangkat 3. Di soal disebutkan bahwa Ahmad membawa air sebanyak 5 liter. 5 liter ya, itu satuan dari volume. Ya, liter itu satuan dari volume. Dan 5 liter itu setara dengan 5 desimeter pangkat 3. Atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Nah, kalau volume diketahui, massa jenis diketahui, maka kita bisa menentukan berapa massa dari air. Ya, kita ingat ya, bahwa rho sama dengan massa ya per volume. Jadi massa jenis sama dengan massa per volume. Berarti massa sama dengan rho kali volume. Nah, massa jenis air sudah diketahui 1000 ya, atau 10 pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3. Kemudian volume air sudah diketahui 5 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 kali 5 kali 10 pangkat min 3 itu hasilnya adalah 5 kg. Nah, kita lihat di sini. Untuk air itu masanya 5 kg. Sedangkan untuk pasir itu 2 kg. Jadi di sini sudah diperoleh bahwa massa dari air lebih besar daripada massa dari pasir. Nah, kita ingat ya bahwa gaya berat seperti yang dinyatakan di option A dan B itu sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Ya, berapapun percepatan gravitasi atau yang umumnya diketahui nilainya 10,
Maka kalau massa lebih besar, otomatis gaya berat juga akan lebih besar. Jadi untuk yang air, gaya beratnya adalah 5 kg dikali dengan 10 atau bisa juga 9,8 ya, tapi saya gunakan 10. Itu kita dapatkan 50 Newton. Sedangkan untuk pasir itu gaya beratnya ya 2 kali 10 dan hasilnya adalah 20 Newton. Jadi beban yang dibawa Ahmad ya itu lebih berat 50 Newton dibanding yang dibawa oleh Budi 20 Newton, dan opsinya ada pada pilihan B ya. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 28. Pada suhu berapa Reaumur dan Fahrenheit menunjukkan angka yang sama ya. Nah, ini kita yang pasti jangan selalu lupa untuk bagaimana cara mengkonversi Reaumur ke Fahrenheit ya. Jadi misalkan diketahui misalnya X derajat Reaumur ya. Nah, di soal ini ditanyakan pada suhu berapa Reaumur dan Fahrenheit menunjukkan angka yang sama. Jadi misalkan angkanya X, ketika diukur di Reaumur dia X derajat Reaumur, maka ketika diukur dengan Fahrenheit nilainya juga adalah X derajat Fahrenheit. Ya. Nah, kemudian ingat ya, bahwa kalau misalkan kita mengkonversi X derajat Reaumur itu ya sama dengan nilai X dikali 9/4 kemudian ditambah dengan 32 derajat Fahrenheit ya. Ini rumus yang biasa dipelajari di sekolah ya. Oke, kita substitusikan nilai X derajat Reaumurnya. Jadi kita dapatkan X kali 9/4 ditambah 32 derajat Fahrenheit ya, itu sama dengan X derajat Fahrenheit. Oke, biar lebih mudah kita eliminasi saja untuk nilai derajat Fahrenheit sehingga persamaannya menjadi persamaan aljabar ya. Tahu 9/4X tambah 32 itu sama dengan X. Kemudian kita sederhanakan persamaan ini, jadi 9/4X kurang X itu sama dengan min 32 ya. Nah, selanjutnya 9/4X kurang X itu kita dapatkan 5/4X itu sama dengan min 32. Selanjutnya X sama dengan min 32 kali 4/5 ya. Kalau kita hitung nanti akan kita dapatkan nilai X sama dengan min 25,6 dan jawabannya ada pada option D. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 29. Pada pengukuran muai panjang suatu logam, grafik perubahan panjang terhadap perubahan temperatur yang paling mungkin adalah Nah, di sini grafiknya pada sumbu X itu perubahan temperatur. Pada sumbu Y ini perubahan panjang. Nah, sekarang ingat ya, konsep pemuaian ketika misalkan ada perubahan temperatur dan perubahan temperaturnya positif, artinya temperaturnya bertambah panas, maka yang terjadi adalah logam tersebut akan memuai atau bertambah panjang. Jadi grafiknya akan membentuk grafik positif ya.
grafik positif itu cenderung naik ke kanan. Jadi option yang paling tepat untuk pernyataan ini jawabannya ada pada pilihan A. Ya, kita lihat ya. Jadi ketika delta E bertambah, ketika delta T bertambah, maka delta L pun bertambah. Jadi ketika logamnya bertambah suhunya, maka logam juga tersebut itu akan bertambah panjangnya. Ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 30. Satuan suhu derajat A didefinisikan menggunakan titik bawah 10 derajat A untuk es yang mencair pada tekanan udara 1 atmosfer dan titik atas 90 derajat A untuk air yang menguap pada tekanan 1 atmosfer. Jika suatu benda memiliki suhu 25 derajat Celcius, suhu benda itu dalam satuan derajat A adalah, nah, biar lebih mudah kita mengerjakan soal, kita bayangkan saja termometernya, ya. Jadi ada dua termometer yang digunakan di sini ya. Jadi ada termometer derajat Celcius, ini saya derajat Celcius, dan termometer derajat A. Nah, di soal ini diketahui pada derajat A, ya, 10 derajat A itu ketika es mencair. Jadi kita definisikan kondisi, misalkan termometer ini, titik terbawahnya ini pada kondisi es mencair. Jadi pada termometer derajat A, esnya mencair pada 10 derajat. Nah, bagaimana dengan termometer derajat Celcius? Kita tahu ya, bahwa pada tekanan 1 atmosfer, maka es akan mencair pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, selanjutnya diketahui ada titik atas 90 derajat yang didefinisikan pada kondisi air menguap pada tekanan 1 atmosfer. Nah, jadi kita definisikan ya bahwa titik teratas itu pada kondisi air menguap pada 1 atmosfer. Nah, kita dapatkan di sini ini nilainya 90 derajat. Nah, kita tahu ya, kalau dengan menggunakan termometer derajat Celcius, maka air akan menguap itu pada suhu 100 derajat. Nah, sekarang ada suatu benda, diukur suhunya dengan menggunakan termometer derajat Celcius, suhunya 25 derajat Celcius. Nah, pertanyaan, jika diukur dengan termometer derajat A, itu suhunya dapatnya berapa? Jadi misalkan X ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita gunakan interpolasi. Ya, kita buat perbandingan dari derajat Celcius dan derajat A. Jadi kita lihat ya. Kita buat perbandingan, jadi X kurang 10 dibandingkan dengan titik atas kurang titik bawah, 90 kurang 10. Jadi ini perbandingan pada termometer derajat A ya. Itu perbandingannya juga akan sama pada termometer derajat Celcius ya. Itu sama dengan 25 derajat ya dikurangi titik bawah dari termometer derajat Celcius 0 derajat dibandingkan dengan titik atas dikurangi dengan titik bawah ya. Jadi perbandingannya seperti ini ya. Jadi X per titik bawah, X kurang titik bawah per titik atas kurang titik bawah ya. Dari derajat A sama dengan 25 derajat kurang 0 derajat titik bawah per 100 derajat kurang 0 derajat. Nah, kalau persamaannya sudah terbentuk seperti ini, tinggal kita selesaikan dengan aljabar ya, yang kita sudah pelajari di sekolah. Jadi, X kurang 10 per 90 kurang 10 itu nilainya 80. Ini sama dengan
25/100 ya. Atau ini bisa disederhanakan ya, 25/100 itu nilainya sama dengan 1/4. Selanjutnya kita kali silang, jadi X kurang 10 itu sama dengan 1/4 ya, kali 80. Nah, 1/4 kurang 8, 1/4 kali 80 itu nilainya 20. Nah, nanti kita dapatkan nilai X sama dengan 10 ditambah 20. Hasilnya adalah 30. Dan jawabannya ada pada option B. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 31. Soal nomor 31. Suatu benda terikat pada satu ujung pegas yang ujung lainnya terikat pada suatu titik tetap. Benda berada dalam keadaan setimbang di titik X sama dengan 0. Kemudian benda disimpangkan sejauh A, lalu dilepaskan sehingga berosilasi secara harmonik. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak benar? Ya, oke, kita gambarkan keadaannya ya. Jadi, misalkan ini pada kondisi awal, jadi pegas dalam keadaan rileks. Ya, kita definisikan ini titik 0 ya, X sama dengan 0. Nah, selanjutnya benda ini kemudian disimpangkan sejauh A. Nah, benda ini ketika dia disimpangkan sejauh A, maka dia akan berosilasi. Dia akan kembali ya, bergerak menuju titik kesetimbangan. Kemudian dia akan berosilasi, dia akan bergerak terus sampai ke posisi X sama dengan min A. Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita cukup menganalisa geraknya dari keadaan simpangan terjauh dan ketika dia melewati ya, dia melewati titik X sama dengan 0 ketika dia bergerak ke kiri. Jadi dia nanti bergeraknya kan nanti ke kiri. Ini di X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinjau. Pada saat dia disimpangkan ke kondisi simpangan terjauh sejauh A, ya, maka benda ini akan memiliki energi potensial maksimum. Karena ini adalah simpangan yang paling jauh. Ingat ya, untuk energi potensial itu untuk pegas itu dia sama dengan 1/2 Kx pangkat 2. Jadi kalau misalkan dia disimpangkan sejauh A, maka dia akan mencapai energi potensial paling besar, paling maksimum itu sebesar 1/2 Ka pangkat 2. Nah, bagaimana dengan energi kinetiknya? Nah, ketika misalkan dia disimpangkan ke kondisi terjauh, sejauh A, maka benda tersebut akan diam sejenak. Jadi energi kinetiknya jadi 0. Ya, atau minimum. Nah, bagaimana ketika misalkan dia dilepaskan? Nah, ketika dia dilepaskan, ketika dia balik melewati titik X sama dengan 0, maka di sini energi potensialnya itu menjadi minimum atau menjadi 0. Nah, energi kinetiknya itu akan menjadi maksimum. Jadi ingat ya, untuk energi kinetik itu persamaannya 1/2 mv kuadrat. Nah, ingat ya bahwa total energi kinetik dan potensial itu selalu tetap. Atau jumlahnya itu nanti disebut energi mekanik ya. Jadi energi mekanik selalu tetap. Jadi ketika misalkan benda melewati X sama dengan 0, itu energi potensial menjadi 0 dan energi kinetiknya menjadi maksimum atau menjadi paling besar sebesar 1/2 mv kuadrat. Nah, sekarang kita lihat untuk
pilihan A, B, C, D. Mana yang tidak benar? Kita lihat ya, pada option A, itu dinyatakan ketika benda berada di posisi X sama dengan A, energi potensial bernilai minimum. Nah, kan tadi sudah disampaikan ya, kalau misalkan dia disimpangkan sejauh A, maka energi potensial adalah maksimum. Nah, berarti pernyataan A adalah tidak benar. Nah, berarti jawaban untuk soal nomor 31 adalah option A. Ya. Untuk option B, C, dan D, kalau lihat aturannya pasti sudah benar. Tapi tidak ada apa, tidak salahnya kita lihat ya. Ketika benda berada di posisi X sama dengan A, maka energi kinetiknya maksimum. Benar ya? Ketika di X sama dengan ketika benda berada di posisi X sama dengan 0, maka energi kinetiknya maksimum ya, seperti yang kita tunjukkan tadi. Nah, ketika benda berada di posisi X sama dengan min A, jadi ini sama saja ketika dia disimpangkan sejauh A, tapi sekarang dia sejauh min A. Jadi kesimpangan terjauh ke arah kiri. Nah, namanya disimpangan terjauh, maka yang maksimum adalah energi potensial dan energi kinetik itu minimum. Jadi option C juga itu benar. Nah, kemudian option D, jumlah energi kinetik dan potensial sistem selalu sama di setiap posisi. Itu benar ya. Jumlah energi kinetik dan energi potensial itu disebut energi mekanik, dan pada kondisi apapun ya, dengan asumsi tidak ada energi yang terbuang keluar, maka energi mekanik atau jumlah energi kinetik dan potensial akan selalu sama. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 32. Sebuah mesin menyebabkan benda bergerak dengan kecepatan 8 meter per second setelah bekerja selama 20 detik. Jika massa benda 250 kg, maka daya mesin adalah... Oke, ingat ya, untuk menghitung daya atau simbolnya P, itu dia sama dengan usaha per waktu. Nah, sekarang pertanyaan, pada keadaan ini, pada soal ini, berapa besar usaha yang dilakukan oleh mesin? Nah, ingat ya, bahwa usaha adalah perubahan energi. Nah, di kasus ini, yang berubah adalah energi kinetik. Kenapa energi kinetik? Kita lihat. Benda bergerak dengan kecepatan 8 meter per second selama 20 detik. Berarti, dia itu punya kecepatan ya 8 meter per second selama 20 detik, dan sebelumnya dipastikan benda ini diam ya. Jadi kita bisa menentukan berapa usaha oleh mesin ini dengan menghitung energi kinetik ketika benda bekerja dikurangi energi kinetik awal atau ketika benda diam ya. Jadi dia sama dengan 1/2 mv kuadrat dikurangi 1/2 mv0 kuadrat ya. V untuk kecepatan ketika benda bergerak, dan V0 adalah kecepatan awal ketika benda diam. Nah, di soal tidak disebutkan kecepatan awal ketika benda diam, tapi kita sudah tahu ya bahwa ketika benda diam maka kecepatannya adalah 0. Jadi nilai untuk V0 ini dia 0 ya. Nah, selanjutnya kita bisa hitung untuk usaha, dia berarti sama dengan 1/2 kali massa 250 kg dikali kecepatan 8 kuadrat ya. Ini 1/2 kali 250 kali 0. Nah, dikalikan dengan 0, apapun bilangannya hasilnya adalah 0. Berarti kita cukup menghitung untuk 1/2 kali 250 kali 8 kuadrat ya, dan hasilnya adalah 8.000 Joule. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung untuk daya mesin ini dengan cara yang sangat mudah. Jadi
Ya, hasilnya adalah 8.000 Joule dibagi dengan 20 detik atau 20 second. Dan hasilnya kita dapatkan 8.000 per 20 itu hasilnya adalah 400 watt. Dan jawabannya ada pada option B. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 33. Sebuah bola dilontarkan dari tepi sebuah sungai untuk sampai di seberang sungai. Lebar sungai itu 30 meter dan percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per second pangkat 2. Jika bola dilontarkan dengan kecepatan 20 meter per second dan sudut elevasi 15 derajat, maka bola itu akan jatuh di... Nah, kita ilustrasikan kejadiannya ya. Nah, kita lihat. Jadi, misalkan ini posisi awal ketika bola akan dilontarkan, ya. Dia pada sudut 15 derajat. Nah, dengan kecepatan awal V0 20 meter per second. Nah, dia kemudian tembakan. Nah, sekarang pertanyaan, ya. Dia ini akan jatuh di posisi mana? 5 meter sebelum tepi air, 10 meter sebelum tepi sungai, atau 5 meter setelah tepi sungai, atau 10 meter setelah tepi sungai tapi di tanah, ya. Nah, di sini sudah diketahui bahwa lebar sungai 30 meter. Nah, mungkin di sini kita belum bisa mengilustrasikan lengkapnya. Jadi caranya adalah kita menghitung berapa jangkauan maksimumnya untuk nilai X ini, ya. Jadi kita hitung dulu X ini nilainya berapa. Nah, X di sini kalau kita tinjau di gerak peluru berarti ini sama dengan jangkauan terjauh. Nah, seperti yang kita pelajari di sekolah, maka jangkauan terjauh nilai X itu bisa kita dapatkan dengan persamaan 2 kali V0 kuadrat kali sin theta kali cos theta per G. Atau persamaan ini bisa kita sederhanakan karena 2 kali sin theta kali cos theta itu bisa disederhanakan menjadi sin 2 theta, maka persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi V0 kuadrat sin 2 theta per G. Ya. Nah, sekarang kita hitung berapa nilai X untuk soal ini. Nah, kecepatan awal itu nilainya 20 meter per second. Jadi 20 kuadrat kali sin 2 theta. Berarti sin dari 2 dikali 15 per G. Nilai di sini di soal ditentukan nilainya 10. Kita lihat 20 kuadrat itu 400. Kemudian 2 kali 15 itu 30. Sin 30 derajat nilainya adalah 1/2 per 10. Nah, kita dapatkan nilai X 400 kali 1/2 itu 200. 200 per 10 itu 20. Jadi nilai X itu 20 meter. Jadi kita sudah dapatkan di sini X di sini ini 20 meter. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Kita lihat lebar sungai ini ya 30 meter. Jadi kalau kita gambarkan, kalau ini tepi sungai seberangnya, ini jaraknya ini 30 meter. Nah, berarti sebelum tepi, ini berarti ini masih air ya. Dan dia dari tepi ini jaraknya adalah 30 kurang 20, 10 meter. Jadi bola ini ya akan jatuh di air. Seperti yang kita lihat ya. Di jarak berapa? 10 meter sebelum tepi. Jadi jawabannya ada pada option B. Di air 10 meter sebelum tepi sungai. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 34.
Sebuah balok kecil bermasa 100 gram berada di dasar sebuah mangkok besar berbentuk setengah bola. Balok digeser hingga titik A pada ketinggian 15 cm dari dasar mangkok, lalu dilepas. Bola bergerak turun melewati dasar mangkok, kemudian naik sampai titik B pada ketinggian D. Apabila percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, serta usaha gaya gesek antara mangkok dan balok dalam gerakan bola dari titik A ke titik B adalah 0,05 Joule, nilai D sama dengan, oke, untuk mempermudah soal ini, maka kita ilustrasikan kejadiannya. Jadi misalkan ini mangkok ya, setengah bola. Nah, kita lihat, awalnya balok itu berada pada dasar sebuah mangkok berbentuk setengah bola. Kemudian dia digeser hingga ke titik A. Misalkan kita tentukan titik A di sini ya. Titik A, di sini ada balok. Nah, pada ketinggian 15 cm. Oke, biar lebih mudah, kita tulis saja ini dalam satuan SI, satuan standar internasional, ya. Jadi kita nyatakan dalam, kita simbolkan dia HA, nyatakan dalam meter, jadi nilainya adalah 0,15 meter. Nah, selanjutnya balok dilepas. Balok bergerak turun, jadi dia turun sampai dasar mangkok, kemudian dia naik sampai titik B-nya. Di titik B ini berapa ketinggiannya? Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau misalkan tidak ada energi yang hilang atau tambahan energi, maka balok pasti akan mencapai titik B pada ketinggian yang sama dengan A. Tapi di soal ini ada usaha oleh gaya gesek sebesar 0,05 Joule. Jadi ada energi yang hilang sebesar 0,05 Joule. Jadi untuk menghitung berapa ketinggian D, kita menggunakan konsep usaha sebagai perubahan energi. Jadi usaha sama dengan perubahan energi. Nah, sekarang kita lihat di sini. Usaha yang ada pada kasus ini adalah usaha oleh gaya gesek. Dan usaha oleh gaya gesek, kalau kita analisa pakai vektor, ya, maka gaya gesek itu selalu melawan gerak benda. Ya. Nah, besarnya usaha ini adalah energi yang hilang. Jadi bisa kita nyatakan dia dalam nilai minus 0,05 Joule. Nah, selanjutnya kita lihat berapa besar perubahan energi. Nah, di titik A maupun di titik B, bendanya itu akan diam sejenak. Berarti energi kinetik di titik A maupun di titik B itu kita bisa asumsikan 0. Ya. Jadi perubahan energi yang ada adalah perubahan akibat ketinggian atau energi potensial. Jadi kita hitung. Perubahan energi itu bisa kita hitung dari energi potensial di titik B dikurangi energi potensial di titik A. Nah, kita hitung nilainya, jadi minus 0,05 Joule itu sama dengan, nah energi potensial kita tahu ya, nilainya dia sama dengan M kali G kali, nah kita sebut di sini HB, ketinggian di titik B, dikurangi M kali G kali HA. Jadi minus 0,05 itu sama dengan massa, sudah diketahui di soal ya, 100 gram. Jadi massanya ini 100 gram, atau bisa kita sederhanakan, jadi massa 100 gram itu kita nyatakan dalam satuan SI. Biasa kalau dia 100 gram berarti nilainya itu dia sama dengan 0,1 kg. Ya. Nah, dia nilainya 0,1 dikali 10 dikali ketinggian titik D itu D, dikurangi
0,1 dikali 10, ketinggian titik A itu 0,15. Nah, kita sederhanakan ya. Untuk perhitungannya kita dapatkan 0,05 itu sama dengan 0,1 kali 10 itu nilainya 1. 1 kali D itu D dikurangi 0,1 kali 10 1 kali 0,15 itu 0,15. Kemudian kita sederhanakan persamaan ini, maka kita dapatkan nilai D sama dengan 0,15 dikurangi 0,05. Dan kita dapatkan nilai D sama dengan 0,10 ya. Ini dalam satuan meter, atau kalau kita nyatakan dalam sentimeter, kita dapatkan dia sama dengan 10 cm ya. Dan jawabannya ada pada option D. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 35. Sebuah benda dilemparkan ke atas dari permukaan bumi dengan kecepatan awal tertentu. Manakah dari grafik yang tepat menggambarkan kecepatan benda terhadap waktu? Nah, kita lihat ya, di sini grafik waktu dan kecepatan. Jadi ke kanan itu dia waktunya bergerak maju. Nah, selanjutnya kita lihat berapa perubahan kecepatan. Nah, kita lihat ketika kita lemparkan benda ke atas ya dengan kecepatan V, maka pada kondisi kecepatan V0 saja ya, maka pada kondisi tertentu kecepatannya makin lama akan makin berkurang. Dia nanti pada saat di ketinggian maksimum ya, di ketinggian maksimum misalkan di sini nilai V itu akan sama dengan 0. Nah, kita lihat grafik mana yang menunjukkan perubahan kecepatannya itu menurun. Nah, di sini ada option B dan option D. Ya, B dan D menunjukkan ada pola grafik menurun. Karena ketika kita lempar, kecepatan menurun. Tapi di sini adalah grafik yang tepat menggambarkan benda dilemparkan ke atas. Nah, kalau kita lemparkan benda ke atas, maka ketika benda mencapai tinggi maksimum, benda tersebut juga akan jatuh ke bumi. Nah, kalau dia jatuh ke bumi, maka ketika dia bergerak menuju bumi, kecepatannya akan bertambah. Jadi grafiknya akan bergerak ke atas lagi. Jadi kalau di option B itu bendanya cuma menurun, tapi kan bendanya tidak diam di atas. Dia nanti akan bergerak ke bawah. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada pada option D. Ya. Jadi kecepatannya dia menurun, kemudian dia bertambah lagi sampai kembali ke dasar ya. Oke, itu dia nomor 35. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 36. 36. Apa yang menyebabkan roda mobil dapat menggelinding di jalan? Oke, jadi sini ada option A, gaya gesek statik antara roda dengan jalanan. B, gaya gesek dinamik antara roda dengan jalanan. C, gaya dorong oleh mesin mobil. Kemudian D, gaya gravitasi yang dialami oleh mobil. Nah, di soal ini yang kita fokuskan pada menggelinding. Jadi, kita abaikan untuk gaya dorong ya. Karena gaya dorong prinsipnya adalah membuat mobil bergerak. Tapi yang ditanyakan sini adalah yang menyebabkan roda mobil menggelinding ya. Jadi roda menggelinding. Kemudian gaya gravitasi juga bukan ya. Jadi yang pilihannya antara A atau B, gaya gesekan statik atau gaya gesek dinamik. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu ingat ya definisi gaya gesekan statik dan gaya gesek dinamik. Nah, kita sudah tahu bahwa roda mobil menggelinding karena gaya gesek, tapi dia statik atau dinamik. Nah, untuk gaya gesekan statik, ingat ya bahwa gaya gesekan statik adalah gaya gesek itu antara dua benda yang tidak saling bergerak. Kalau gaya gesekan dinamik antara dua benda yang dimana salah satunya bergerak. Jadi
titik kontaknya, itu benda yang satu akan selalu tetap. Nah, mungkin sederhananya bisa kita lihat seperti ini ya. Pada saat bola menggelinding, ya. Nah, kita misalkan lihat kalau karena ada gaya gesek, maka kita lihat kalau titik A, dia akan ketemu dengan titik A aksen. Ya. Kalau titik B, dia akan ketemu dengan B aksen. Nah, apa syaratnya agar B ketemu dengan B aksen, A ketemu dengan A aksen? Jadi dia menggelinding seperti ini ya. Nah, syaratnya ban ini harus memiliki gaya gesekan statik ya terhadap jalanan. Nah, bagaimana dengan gaya gesekan dinamik? Gaya gesekan dinamik itu adalah gaya gesek yang dimiliki oleh benda ya, interaksi antara dua benda di mana salah satu bendanya bergerak. Nah, yang dimaksud dengan bergerak ini bukan poros dari mobil ya, karena poros dari mobil ketika dia berputar juga pasti dia bergerak. Tapi yang dimaksud dengan adalah titik kontak ini. Nah, jadi justru gaya gesekan dinamik itu akan diperoleh misalkan kalau pada kasus ban slip atau dia meluncur. Kalau misalnya di jalan kita lihat tiba-tiba ada mobil rem mendadak, ya, kita akan lihat sejenak seakan-akan bannya ini tidak berputar, tapi karena porosnya bergerak, dia itu akan bergerak. Jadi titik, misalkan ini titik A dari ban, ya, dia akan bersentuhan dengan titik B, ya, dengan titik C, karena bannya tidak berputar atau putarannya lambat. Jadi ada gesekan. Yang bahasa hari-hari itu slip, ya. Nah, disinilah gaya gesekan dinamik itu bekerja. Sedangkan gaya gesekan statik itu yang menyebabkan benda atau roda ban mobil itu bisa berputar dengan baik di jalanan, ya. Jadi jawaban yang benar adalah gaya gesekan statik antara roda dengan jalanan. Jawabannya ada pada option A. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 37. Hal yang menyebabkan pesawat terbang dapat terangkat naik adalah A. Gaya dorong ke atas akibat jumlah udara yang dipindahkan badan pesawat. B. Hambatan udara akibat luas permukaan pesawat. C. Perbedaan tekanan udara di sisi atas dan di bawah sayap pesawat. D. Gaya aksi reaksi dengan tanah. Oke, nah kita lihat ya. Prinsipnya, misalkan kita gambar ya. Ini gambar misalkan moncong pesawat ya. Jadi misalkan kita gambar seperti ini ya, ada moncong pesawat. Nah, apa yang bisa menyebabkan pesawat ini terangkat? Nah, kita lihat ya. Kalau pesawat bisa memiliki gaya angkat, berarti bisa dipastikan ada perbedaan. Kalau sampai ada nilai selisih ke atas, berarti ada perbedaan antara gaya ke bawah dan gaya ke atas. Oke, kita definisikan ya. Jadi misalkan akibat udara, jadi di sini ada gaya yang menekan. Ini ada F1 dan ini ada F2. Nah, apa itu F1 dan F2? Jadi F1 dan F2 itu gaya yang diakibatkan oleh tekanan udara. Ya, F1 di bawah pesawat, F2 di atas pesawat. Nah, bagaimana bisa muncul F1 dan F2? Kita ingat ya, bahwa nilai F itu sama dengan P per A. P itu tekanan, A itu luas permukaan. Nah, kalau kita tuliskan dulu ya, untuk persamaan vektor, jadi VA itu, karena dia arah ke atas, jadi dipastikan F1, FA itu arahnya ke atas, jadi dipastikan nilai F1 itu lebih besar daripada F2. Atau FA bisa kita hitung dari F1 kurang F2. Kenapa F2 minus? Karena arahnya ke bawah. Ya. Nah, sekarang kita hitung. Jadi
Misalkan di bawah pesawat itu tekanan udaranya itu P1 dan di atas badan pesawat itu tekanan udara itu P2. Nah, jadi F1 itu bisa kita hitung dia sama dengan P1 per A kurang P2. F2 itu P2 per A. Nah, kita asumsikan luas permukaan pesawat itu baik dari bawah maupun atas itu nilainya sama, ya. Maka kita lihat sini ya bahwa gaya angkat itu bisa muncul itu dengan adanya selisih tekanan udara, ya, dari bawah pesawat dan atas pesawat dan sisi atas pesawat, ya. P1 kurang P2 per A. Jadi jawabannya ada pada option C. Ya. Nah, mungkin sebagai informasi bagaimana bisa memunculkan P1 dan P2 itu nilainya beda. Nah, caranya dengan mengubah dengan persamaan Bernoulli dengan mengubah aliran udara, ya. Jadi dengan mengubah aliran udara di atas pesawat dan badan pesawat dengan mengubah kecepatannya berbeda V1 dan V2, maka akan terjadi perbedaan tekanan P1 dan P2 yang otomatis akan berujung pada perbedaan gaya yang akan memunculkan gaya angkat. Nah, untuk mendaratkan prinsipnya sama, apalagi ada gaya berat, ya, kalau untuk mendaratkan. Nah, tapi prinsipnya yang paling dasar adalah pesawat bisa terangkat naik karena perbedaan tekanan udara. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 38. Perbandingan luas penampang lengan-lengan sebuah pompa hidrolik adalah 1:1000. Nah, perbandingan luas penampang lengan-lengan sebuah pompa hidrolik adalah 1:100. Jika percepatan gravitasi adalah G sama dengan 10 meter per second, maka untuk dapat mengangkat beban 2 ton diperlukan gaya sebesar, oke, coba kita ilustrasikan ya kejadiannya. Jadi misalkan ini bentuk atau skema pompa hidrolik, ya. Jadi ada perbedaan penampang. Jadi misalkan ini A1, ini A2. Nah, diketahui A1 banding A2 itu nilainya sama dengan 1:100. Atau bisa ditulis A1 per A2 itu sama dengan 1/100. Nah, sekarang di soal, maka untuk mengangkat beban 2 ton, ya, diperlukan gaya sebesar. Jadi di sini ada beban, misalkan di sini taruh beban sebesar 2 ton atau 2000 kg, ya. Di sini ada 2 ton atau 2000 kg. Nah, kalau misalkan 2000 kg, kita lihat ya. Akibat ada beban 2000 kg, maka dia akan menekan luas permukaan A. Jadi di sini nanti akan muncul ada F2. Nah, berapa besar F2? F2 akan sebesar dengan gaya berat yang ditimbulkan oleh beban sebesar 2000 kg. Nah, jadi F2 bisa kita tentukan dia sama dengan M kali G, gaya berat, ya. Yang nilainya adalah 2000 kg dikali percepatan gravitasi 10 meter per second pangkat 2. Jadi kita di soal, ya. Jadi kita dapatkan nilai F2 dia sama dengan 20.000 Newton. Nah, selanjutnya untuk menghitung berapa gaya yang diperlukan, ya. Jadi sini berapa gaya yang diperlukan itu kita nyatakan itu F1 di permukaan A1.
Maka kita gunakan prinsip Pascal ya, di mana tekanan di titik 1 dan tekanan titik 2 itu akan sama. P1 sama dengan P2. Nah, P itu sama dengan F per A, gaya per luas permukaan. Dia sama dengan F1 per A1. Itu sama dengan F2 per A2. Nah, kita lihat di sini. Jadi, F1 itu bisa kita peroleh kalau kita pindah ruas nilai A1 dari penyebut ke ruas kanan, dia menjadi pembilang. Ini dia jadi A1 kali F2 per A2. Atau bisa kita tuliskan ya, F1 itu sama dengan F2 kali A1 per A2. Nah, F2 kita sudah dapatkan tadi, itu hasilnya adalah 20.000 Newton. Nah, A1 per A2 itu perbandingan luas penampang ya. Kita sudah dapatkan tadi nilainya 1 per 100. Jadi nilai F1 dia sama dengan 20.000 kali 1 per 100 atau 20.000 per 100. Hasilnya adalah 200 Newton. Dan jawabannya ada pada option D. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 39. Sejumlah air diambil dari sebuah sungai. Air sungai itu dimasukkan ke dalam sebuah pipa U. Ke salah satu kaki pipa U dimasukkan minyak yang massa jenisnya 0,88 gram per cm pangkat 3. Sehingga minyak mengisi ruang di atas air sungai dan tinggi kolom minyak 10 cm. Jika permukaan minyak lebih tinggi 2 cm dari permukaan air sungai di kaki lain pipa U, massa jenis air sungai itu sama dengan berapa ya gram per cm pangkat 3. Oke, coba kita gambarkan pipa U-nya. Ya. Nah, di soal ini, misalkan kita lihat soalnya, ke salah satu kaki pipa, jadi ada air sungai di sini, kemudian ke salah satu kaki pipa dimasukkan minyak, sehingga minyak mengisi ruang di atas air sungai dan tinggi kolom minyak 10 cm. Jadi kalau misalkan ini misalkan batas ketinggian air sungai, maka ini kita misalkan ini minyaknya ya. Nah, ini sudah diketahui ini 10 cm. Ini 10 cm. Ini minyak ya. Yang ini ada minyak. Di bawahnya ini air. Nah, kemudian diketahui jika permukaan minyak lebih tinggi 2 cm dari permukaan air sungai di kaki pipa lain U, berarti di kaki yang sebelah kiri ya. Nah, dia lebih tinggi 2 cm. Jadi ini. Jadi ini 2 cm. Pertanyaan, berapa massa jenis air sungai? Nah, untuk menyelesaikan ini ya, kita gunakan prinsip tekanan hidrostatis ya. Nah, kita lihat, kita ambil misalkan ini di titik A dan titik B pada ketinggian yang sama ya. Nah, sesuai dengan hukum Pascal, maka titik A dan titik B itu akan memiliki tekanan yang sama. Selanjutnya kita selesaikan dengan persamaan hidrostatis. Jadi kita tulis ya dulu untuk nilai tekanannya sesuai hukum Pascal, PA akan sama dengan PB. Selanjutnya kita jabarkan nilai tekanan hidrostatisnya. Nah,
Lihat ya, titik A itu berada pada kedalaman 8 cm. Dari mana 8? 10 cm dikurangi 2 cm ya. Jadi ini 8 cm. Selanjutnya kita hitung nilai tekanan hidrostatisnya. Tekanan hidrostatis dia sama dengan rho. Jadi di sini titik A itu pada fluida air sungai, jadi rho air sungai ya, dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian kedalaman ya, kedalaman A. Kemudian untuk tekanan di titik B itu sama dengan rho minyak dikali percepatan gravitasi G dikali kedalaman titik B. Nah, ini sama-sama ada nilai G, kita eliminasi saja. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa besar dari rho A ya. Jadi rho air sungai itu dia sama dengan rho minyak dikali ketinggian titik B dibagi dengan ketinggian titik maaf ya, kedalaman maksud saya. Jadi kedalaman titik B dan per kedalaman titik A. Nah, rho minyak sudah diketahui itu 0,88 ya gram per cm pangkat 3. Nah, untuk kedalaman titik B itu nilainya 10 cm. Sedangkan kedalaman titik A itu 8 cm. Nanti ini tidak perlu dikonversi ya untuk kedalaman karena dia akan tereliminasi. Nah, kita dapatkan di sini 0,88 kali 10 itu 8,8 dibagi dengan 8, kita dapatkan rho air sungai itu sama dengan 1,1 gram per cm pangkat 3. Dan jawabannya ada pada option A. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 40. Sebuah speaker yang berada di dalam sebuah kotak kaca tertutup mengeluarkan bunyi dengan intensitas konstan. Udara dari dalam kotak kaca kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit sehingga bisa habis. Akibatnya, bunyi semakin lama semakin lemah dan akhirnya tidak terdengar. Hal ini terjadi karena, kita lihat ya, ketika udara dikeluarkan, maka bunyi menjadi semakin lemah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena bunyi termasuk gelombang mekanik yang membutuhkan medium perambatan, yaitu udara. Jadi ketika udara dikeluarkan, maka intensitas bunyi itu akan semakin lemah sampai akhirnya tidak terdengar lagi ketika udara sepenuhnya dikeluarkan dari kotak kaca. Jadi jawabannya adalah A ya. Ini bisa terjadi karena udara merupakan medium merambat dari bunyi. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 41. 41. Ujung sebuah pena berosilasi secara harmonik dengan periode 0,8 detik. Ujung pena itu berosilasi pada kertas panjang yang bergerak tegak lurus terhadap arah osilasi pena dengan kecepatan 0,5 meter per second. Pada kertas tergambar gelombang dengan panjang gelombang titik-titik sentimeter. Ya. Nah, sekarang kita lihat diketahui di sini periodenya T 0,8 second. Ya, atau 0,8 detik. Kecepatannya itu 0,5 meter per second. Nah, pertanyaan, berapa panjang gelombang yang terbentuk? Nah, kita ingat ya, bahwa V itu sama dengan lambda kali F atau lambda per T. Ya. Jadi, kita bisa nyatakan untuk panjang gelombang lambda itu dia sama dengan V kali T. Nah, panjang gelombang, kecepatan lambat gelombang 0,5 meter per second
itu dikali dengan 0,8 second. Kita dapatkan lambda sama dengan 0,4 meter atau sama dengan 40 cm. Dan jawabannya ada pada option A. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 42. Pada seutas tali merambat gelombang dengan kecepatan 2 meter per second. Gelombang melewati titik A dan kemudian titik B pada tali. Jarak titik A ke titik B 60 cm. Jika fase gelombang di titik B terhadap fase gelombang di titik A berbeda 1,5 pi radian, frekuensi gelombang itu adalah, oke. Nah, untuk mempermudah dalam menjawab soal ini, coba kita gambarkan bentuk gelombang talinya. Oke, kita misalkan ini titik A, ya. Kemudian kita lihat titik B itu berada pada fase 1,5 pi dari titik A, ya. Nah, ingat ya, satu gelombang penuh ini dia itu 2 pi. Jadi sampai sini itu 2 pi ya. Nah, kalau sampai di setengah gelombang itu pi. Berarti kalau 1,5 pi, berarti dia ada di 3/4 gelombang. Jadi bisa dipastikan di sinilah nilai B. Nah, sekarang kita lihat jarak A ke B itu sudah diketahui 60 cm. Nah, sekarang pertanyaan, kalau misalkan A ke B 60 cm, maka berapa panjang satu gelombang? Jadi kalau misalkan ini panjang satu gelombang itu dari A ke C, maka berapa nilai A ke C? Atau berapa nilai lambda? Nah, dengan mudah kalau kita lihat ya, ini 60 berarti sampai di sini 40. Berarti kalau kita bagi segmen, ini 20, 20, 20. Berarti kita tambahkan 20. Kita dapatkan panjang gelombang itu tinggal 60 ditambah 20. 80 cm. Atau bisa kita cari dengan menghitung dari A ke B itu 60 cm dibagi dengan fasenya. Nah, kita sudah dapatkan tadi 1/5 pi itu nilainya sama dengan 3/4. Ya, atau bisa kita nyatakan lambda ini dia sama dengan 60 cm kali 4/3. Kita dapatkan dalam lambda itu dia sama dengan 80 cm. Ya, atau kalau kita nyatakan dalam meter, kita dapatkan lambda sama dengan 0,8 meter. Oke, selanjutnya kita ingat ya bahwa V sama dengan lambda per T, maka V otomatis sama dengan lambda kali F, di mana F adalah frekuensi. Kita gunakan persamaan yang di bawah ini, maka kita akan dapatkan kalau V sama dengan lambda kali F, maka F sama dengan V per lambda. Nah, di sini V sudah diketahui 2 meter per second, lambda 0,8 meter. 2/0,8 itu hasilnya adalah 2,5 dan satuan frekuensi adalah Hertz. Dan jawabannya ada pada option B. Oke, kita ke soal nomor 43. Dua kawat sejajar yang dialiri arus dengan arah berlawanan akan mengalami gaya, ya. Jadi kita lihat ya, ini ada kawat dengan arus I ke arah atas, kemudian ini ada kawat dengan arus I ke arah bawah. Ini misalkan ini I1, ini I2. Nah, sekarang kita lihat. Akibat kawat berarus, maka akan muncul yang namanya medan magnet.
Nah, kita lihat di sini ya. Kawat yang mengarah ke atas akan menyebabkan medan magnet yang arahnya, kalau yang di bagian dalam dia akan masuk, arahnya ke sini, ini dia masuk. Ini arah medan magnet ya. Kalau arah silang maksudnya tandanya itu arah medan magnetnya dia masuk. Dan di sebelah kirinya dia ini keluar. Keluar dari layar ya. Atau misalnya kalau saya gambarkan dari samping, jadi dia nanti gerakannya seperti ini. Jadi dari sini dia ke sini, inilah arah medan magnet ya. Nah, akibat dari medan magnet B1 itu akan memunculkan gaya magnet atau gaya Lorentz pada kawat yang dialiri arus I2 dengan aturan tangan kanan, maka kawat yang dialiri arus I2 itu akan mengalami gaya Lorentz yang arahnya ke kanan. Nah, prinsipnya sama. Kalau misalkan dari ini akibat I2, maka dia akan memunculkan medan magnet juga. Nah, karena dia arahnya ke bawah, maka dia terbalik ya. Arah medan magnetnya dia seperti ini. Ya. Jadi dia keluar di bagian kanan. Kemudian dia masuk di bagian kiri. Ini B2. Nah, akibat dari medan magnet B2, maka pada kawat yang dialiri arus I1 itu akan muncul juga gaya magnetik akibat B2 atau disebut gaya Lorentz ya. Nah, dan sesuai dengan aturan tangan kanan, maka arah gaya Lorentz dia akan mengarah ke kiri. Nah, kita lihat di sini. F1 dan F2 itu saling berlawanan arah. Jadi pada kawat yang dialiri arus dengan arah berlawanan, maka kedua kawat akan mengalami gaya tolak-penolak. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 44. Sebuah wadah memiliki tutup dari bahan tembus pandang dengan tebal akar 3 cm. Wadah itu diisi penuh dengan air dengan indeks bias 4/3. Seberkas cahaya laser diarahkan dari udara indeks bias 1 ke tutup wadah dengan sudut tertentu. Cahaya laser itu menembus tutup wadah dan keluar air dengan sudut bias 60 derajat. Jika panjang lintasan cahaya laser itu dalam tutup wadah 2 cm, indeks bias tutup wadah sama dengan ya. Jadi ini tutup wadahnya yang memiliki tebal akar 3 cm. Laser ditembakkan, kemudian di bawahnya itu air, ya kemudian dibiaskan sudutnya ini 60 derajat. Di sini diketahui ketika laser melewati ya panjang lintasannya itu 2 cm. Nah, indeks bias air itu kita misalkan itu N2, dia nilainya 4/3. Sekarang pertanyaan, berapa indeks bias kaca atau tutup wadah ini? Jadi nilai N1 yang kita cari ya. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu berapa sudut bias. Jadi sebelumnya di sini ini ada cahaya dari udara, kemudian dia dibiaskan ketika dia memasuki kaca ya. Jadi kita cari dulu berapa nilai θ1.
Nah, untuk menentukan nilai theta 1, kita cukup buat segitiga sederhana, ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Buat sederhana. Ini sisi miring 2 cm, kemudian sudut di samping theta itu tebal kaca, itu akar 3. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa nilai cos theta itu bisa kita cari ya. Dia sama dengan 2 per akar 3. Tapi kita lihat di sini ya. Yang kita perlukan itu nilai sin theta. Karena pada saat dia mengalami pembiasan memasuki medium air, maka dia akan memenuhi persamaan N1 sin theta 1 itu sama dengan N2 sin theta 2. Theta 2 60 derajat ya. Jadi N1 itu dia sama dengan N2 sin theta 2 per sin theta 1. Nah, N2 itu sudah diketahui 4/3. Sin theta 2 itu sin 60 derajat. Nah, sin theta 1 kita cari dulu. Nah, untuk mencari nilai sin theta, kita lihat segitiga di atas. Kalau ini sisi miringnya 2, maka sisi di depan sudut theta itu bisa kita tentukan kan? Dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi, sisi di depan ini nilainya dia sama dengan, kalau misalnya kita misalkan ini X ya, maka akan kita dapatkan X itu sama dengan akar dari 2 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Kita dapatkan dia sama dengan 4, 2 kuadrat 4, kurangi akar 3 kuadrat itu nilainya 3, dia sama dengan akar 1 atau 1. Ya. Nah, jadi kita dapatkan nilai X ini 1. Selanjutnya nilai sin theta 1 ya, itu bisa kita peroleh dia sama dengan depan per miring atau sama dengan 1/2. Di sini kita bisa lihat ya bahwa ternyata theta 1 itu nilainya adalah 30 derajat karena sin 30 derajat sama dengan 1/2. Nah, dibagi dengan di sini 1/2. Nah, sin 60 derajat itu dia sama dengan 1/2 akar 3. Jadi hasilnya adalah 4/3 kali 1/2 akar 3 per 1/2. Ya. Jadi kita dapatkan nilai N1 itu sama dengan 4/3 akar 3. Ya. Nah, inilah indeks bias untuk medium kaca. Atau kalau misalkan kita lanjutkan, ini bisa dapat 4 per akar 3. Tapi jawaban 4/3 akar 3 yang paling baik ya, karena inilah jawaban yang rasional, di mana akar bukan di penyebut. Oke. Selanjutnya kita ke soal nomor 45. Pelangi terbentuk karena cahaya matahari dibiaskan oleh butir-butir air hujan. Manakah dari warna cahaya berikut yang memiliki panjang gelombang paling besar? Oke, kita lihat ya. Kita mengingat di lagu untuk pelangi. Jadi pelangi itu dia merah atau me, ji, ku, hi, bi, ni, yu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ya. Nah, semakin ke kanan, kalau semakin ke kanan, itu semakin besar frekuensi. Jadi, ini frekuensi ya.
atau hertz. Dan semakin ke kiri, maka itu semakin besar panjang gelombang. Nah, kita lihat berarti merah untuk barisan frekuensi ini adalah yang paling besar panjang gelombang. Ya, kemudian jingga, kemudian kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, sekarang kita lihat di pilihan. Manakah yang memiliki panjang gelombang paling besar? A. Kuning, B. Hijau, C. Biru, D. Ungu. Nah, kita lihat ya, yang semakin ke kiri semakin besar panjang gelombang. Dan di antara kuning, hijau, biru, dan ungu, yang paling kiri itu adalah kuning. Ya, Ku. Jadi jawabannya adalah A. Kuning. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 46. Nomor 46. Sinar matahari dapat merambat sampai ke bumi meski di ruang angkasa antara matahari dan bumi relatif hampa. Hal ini terjadi karena, nah kita lihat ya, sinar matahari itu dia termasuk gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang bisa merambat tanpa medium. Jadi walaupun antara matahari dan bumi itu relatif hampa, tidak ada medium perambatan, tapi sinar matahari itu bisa merambat ya dengan sifat radiasinya tanpa medium. Jadi jawabannya adalah B. Sinar matahari dapat merambat tanpa medium. Oke, kita ke soal selanjutnya nomor 47. 5 buah bola kecil bermuatan listrik disusun dalam satu garis lurus dengan jarak antara dua bola yang berurutan sebesar D. Muatan bola secara berurutan dari bola pertama sampai bola kelima adalah Ki, Min Ki, Min Ki, 2 Ki, dan Ki. Besar gaya total yang dialami muatan kedua akibat muatan-muatan lain adalah 0. Dengan demikian Ki sama dengan, oke, kita gambarkan kelima muatannya ya. Jadi ini ada barisan muatan dengan jarak yang seragam. Jadi ada muatan Ki, kemudian muatan Min Ki, kemudian muatan Min Ki, baru muatan 2 Ki, kemudian muatan Ki besar. Ya, jarak semuanya ini seragam. Ini D, 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 D. Nah, sekarang kita lihat. Yang kita tinjau adalah muatan kedua. Jadi muatan yang ini. Nah, antara muatan Min Ki dan Ki, dia nanti akan muncul gaya karena ini berbeda muatan. Jadi kita misalkan ada F1. F1 itu muatan antara muatan pertama dan muatan kedua. Jadi K kali Ki kali Min Ki, itu minnya kita abaikan karena nilai minus itu untuk menunjukkan dia tarik menarik atau tolak menolak. Jadi K kali Ki kuadrat per D kuadrat. Nah, kemana arahnya? Karena dia berbeda tanda, maka arah F1 itu akan ke arah kanan. Ke arah kiri ya, ini F1. Jadi F1 ke arah kiri. Nah, selanjutnya antara muatan kedua dan muatan ketiga itu tandanya sama. Ya, sama-sama tandanya minus, berarti dia akan tolak menolak. Jadi kita bisa tunjukkan nilai kalau dia F2 itu dia sama ya, K kali Ki kuadrat per jarak misalnya sama D, jadi D kuadrat, itu arahnya juga ke kiri karena dia tolak menolak ya antara muatan kedua dan muatan ketiga. Nah, ini. Jadi ini F2 ke kiri. Sekarang kita lihat antara muatan kedua dan muatan keempat yang jaraknya 2D. Jadi F3 itu dia K kali
Q dan 2Q berarti 2Q kuadrat ya, per itu jarak pisahnya 2D, jadi 2D pangkat 2. Kemana arahnya? Dia ini tandanya di sini muatan kedua minus, muatan keempat itu positif, jadi dia tarik menarik. Jadi arah F3 itu dia ke arah kanan ya. Ini F3. Nah, sekarang kita lihat kalau muatan kelima dan muatan kedua itu arahnya kemana. Oke, nah kita misalkan dulu, misalkan muatan kelima itu misalkan dia nilainya positif ya. Oke, jadi kalau dia muatan positif, maka dia akan tarik menarik. Tarik menarik. Nah, kita misalkan ini F4 ya, antara muatan kelima dan muatan kedua, maka akan muncul nilai F4 itu dia sama dengan K kali Q kali Q per jaraknya adalah 3D kuadrat. Nah, selanjutnya di soal ditunjukkan bahwa besar gaya total yang dialami muatan kedua akibat muatan-muatan lain adalah 0. Jadi, bisa kita tunjukkan ini ya. Kita lihat. Jadi kalau misalnya dia sigma F sama dengan 0, maka kita lihat bahwa akan kita ambil yang ke kanan yang positif. Berarti dia jadi F3 plus F4 plus minus F1 plus minus F2 sama dengan 0. F1 dan F2 itu nilainya 0 karena arahnya ke kiri. Kemudian sekarang kita substitusikan nilai-nilainya. Jadi F3 itu K kali 2Q kuadrat per 2D pangkat 2 ya, tambah F4 itu nilainya K kali Q besar per 3D kuadrat, dan ini dikurangi F1 K kali Q kuadrat per D kuadrat, F2 K kali Q kuadrat per D kuadrat sama dengan 0. Oke, selanjutnya coba kita sederhanakan persamaan ini. Kita jabarkan, jadi dapatnya ini 2K Q kuadrat per 2D kuadrat tambah K kali Q per 9D kuadrat dikurangi K kali Q per D kuadrat dikurangi K kali Q per D kuadrat. Oke, ini sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah ini, kita sederhanakan ya. Maaf, ini yang F3 ini 2D pangkat 2, berarti harusnya di sini ini 4D kuadrat ya. Nah, kita lihat semua ada K. Jadi kita eliminasi untuk nilai K di semua. Semua ada nilai Q. Ini Q bisa kita sederhanakan. Ini Q kuadrat. Kuadrat ini yang kuadratnya. Kemudian nilai D kuadrat juga. Ya. Nah, ini 2/4 itu juga bisa sederhanakan ya. Dia nanti nilainya itu dia sama dengan 1/2 ya. Jadi ini nanti hasilnya sisanya ini habis bisa 2, berarti persamaannya dia sisanya Q per 2 tambah Q besar per 9 kurang Q per 1 atau Q
kurang Q per 1 atau Q sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya kita sederhanakan Q per 9 itu dia sama dengan, kita pindah ruaskan untuk Q per 2 dan min Q dan min Q. Jadi dia jadi Q plus Q kurang Q per 2. Nah, kita dapatkan nilai Q per 9 itu sama dengan Q tambah Q itu 2Q. 2Q kurang Q itu dia sama dengan 3 per 2Q. Sehingga kita akan dapatkan Q sama dengan 3 per 2Q kali 9. Atau 3 kali 9 itu 27. 27 per 2 itu hasilnya adalah 13,5 Q. Tadi kita sudah misalkan Q itu positif dan kita dapatkan di sini nilai Q juga positif. Berarti jawabannya adalah 13,5 Q. Dan jawabannya ada pada option D. Mudah bukan? Ya. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 48. Suatu magnet dibungkus dengan suatu plastik. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar tentang jumlah garis gaya magnet yang menembus permukaan plastik? Pada sebuah batang magnet itu ada kutub utara dan kutub selatan. Arah garis gaya medan magnet itu dia cenderung keluar dari kutub utara, ya, dan dia nanti masuk ke kutub selatan. Jadi arahnya ini kalau misalkan kita gambarkan semua garis gaya, dia akan terlihat keluar dari kutub utara dan akan terus-terus masuk sampai ke kutub selatan. Nah, ketika misalkan magnet ini dibungkus dengan plastik, maka yang kita lihat adalah garis-garis gayanya. Kita lihat ya, misalkan di kasus ini, kalau dia keluar misalkan ada 6 garis, maka ke 6 garis pun ini akan terus sampai dia masuk ke kutub selatan. Jadi intinya jumlah garis gaya yang keluar itu akan sama dengan jumlah garis gaya yang masuk ke kutub selatan. Jadi pada soal ini jawaban yang paling tepat adalah jumlah garis gaya yang menembus masuk sama dengan jumlah garis gaya yang menembus keluar plastik. Dan jawabannya ada pada option B. Oke, kita ke soal selanjutnya nomor 49. Gerhana bulan terjadi ketika, kita lihat ya, kalau gerhana bulan berarti posisi bumi itu, ini bumi ada di antara matahari, ya, matahari dan bulan. Option yang paling tepat untuk pertanyaan nomor 49 itu ada pada option C. Bumi berada di antara matahari dan bulan. Nah, kalau misalkan bulan di antara bumi dan matahari, itu namanya gerhana matahari. Oke, kita ke soal yang terakhir, nomor 50. Dilihat dari bumi, bulan mengalami perubahan penampakan yang dikenal juga sebagai perubahan fase bulan. Perubahan fase bulan tidak diakibatkan oleh, kita lihat, untuk revolusi bulan terhadap bumi. Nah, ini jelas berpengaruh ya, bulan terhadap bumi, karena kita melihat dari bumi. Jadi perputaran bulan terhadap bumi otomatis akan berpengaruh untuk perubahan fasenya. Selanjutnya, revolusi bumi terhadap matahari. Nah, ini akan menunjukkan, ya, ini akan berpengaruh juga terhadap penampakan fase bulan. Posisi relatif bulan terhadap bumi. Nah, ini juga pasti akan berpengaruh karena untuk posisi relatif dia misalkan ada di
di antara bumi dan matahari ya, apalagi bidang ekliptika antara bulan dan bumi itu berbeda 5 derajat ya. Jadi posisi bulan terhadap bumi itu akan sangat berpengaruh terhadap penampakan fasa bulan. Nah, sedangkan rotasi bumi itu tidak akan berpengaruh, walaupun memang menyebabkan siang dan malam, tetapi dia tidak akan berdampak pada fasa bulan di mana kita melihat bulan ya. Jadi untuk option B itu tidak termasuk penyebab perubahan fase bulan ya, karena lebih ya, untuk rotasi bumi itu hanya berdampak ke bumi kita sendiri, termasuk untuk perubahan siang dan malam. Oke, jadi option yang paling tepat untuk soal nomor 50 itu adalah B. Oke, itu dia pembahasan soal-soal kompetisi sains nasional tingkat kota kabupaten untuk bidang IPA jenjang SMP tahun 2019, khususnya untuk bagian fisika. Semoga bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian ya. Dan jika berkenan silakan di like video ini dan subscribe channel ini sehingga sobat-sobat tidak ketinggalan untuk informasi-informasi terbaru ya untuk pembahasan soal terkait untuk Olimpiade Sains maupun kompetisi sains nasional selanjutnya. Sampai bertemu di video-video kita selanjutnya dan bye-bye.